Dialah Tuhan yang baik, namanya yang terindah. Mari bawa pujian kita, penyembahan kita hanya bagi Dia. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Dia. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan, segala pujian hanyalah yang bagi-Mu Tuhan, hanyalah yang bagi-Mu Yesus. Haleluya. Bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, nafas kehidupan yang telah Tuhan beri untuk setiap kami. Sebentar Tuhan kami mau duduk diam mendengarkan pendengar firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, agar kami dapat menjadi pelaku pendengar firman Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Apa kabar kita pada pagi hari ini? Saya percaya bahwa setiap kita ada di dalam kemurahan daripada Tuhan. Mari pada pagi hari ini saya mengajak setiap kita untuk kita mendasari setiap kehidupan kita, untuk kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan.
Adapun subtema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini berjudul Extraordinary Favor, atau dengan kata lain kebaikan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita dipercayakan kasih karunia, bahkan kemurahan yang luar biasa daripada Tuhan. Itu gratis Bapak Ibu Saudara. Karena kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, bahkan Dia rela memberikan nyawanya bagi setiap saya dan saudara untuk kita menerima akan kemurahan daripada Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah apapun yang kita kerjakan pada pagi hari ini, dan bahkan mungkin apa yang belum pernah kita lihat dengan mata kita, apa yang tidak pernah kita rindukan di dalam hati kita, pagi hari ini Tuhan menyediakannya bagi saya dan saudara yang mengasihi Dia. Mari kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, bagaimana setiap kita sebagai anak-anak Tuhan dipercaya Tuhan untuk kita menerima akan kemurahan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi kerinduan kita pada pagi hari ini, apapun yang menjadi pergumulan kita pada pagi hari ini, percayalah bahwa ada hati dan kemurahan Tuhan yang sanggup untuk menolong setiap kita pada hari ini. Kita tahu bahwa di dalam setiap kehidupan kita, baik di dalam setiap perjalanan iman kita bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan mampu mengubah, Tuhan mampu menolong, dan bahkan Tuhan seringkali memberikan kejutan-kejutan yang kita tidak sadari dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kejutan yang diberikan Tuhan ini seringkali membuat kita itu tidak dapat berkata-kata lagi Bapak Ibu Saudara. Mungkin orang dunia bisa memberikan kejutan dalam setiap kehidupan kita, tetapi ketika Tuhan yang memberi kejutan dalam setiap hidup kita, maka kejutan tersebut seringkali membuat kita tidak dapat berkata apa-apa kepada Tuhan. Karena apa yang diberikan Tuhan dalam hidup kita itu pastinya orang dunia tidak dapat memberikannya Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu perlu kita sadari bahwa hidup kita semata-mata itu adalah karena produk daripada anugerah Tuhan. Melalui kematian, kebangkitan, dan keselamatan yang diberikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan menyatakan kemurahannya bagi setiap kita, orang-orang yang berdosa. Dan Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, kemurahan akan hatinya kepada setiap kita, itu secara cuma-cuma Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang anak-anak Tuhan yang sudah dipilih oleh Tuhan, maka sudah sepatutnya kita membalas akan kebaikan daripada Tuhan. Kita buka di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Ayat firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bagaimana Tuhanlah yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan itu sudah terlebih dahulu memilih kita, menetapkan kita untuk menjadi umat-umat kesayangan daripada Tuhan. Dan dikatakan bahwa setiap kita itu harus menghasilkan buah, dan buah itu tetap, sehingga apa yang kita minta kepada Bapa di dalam nama Tuhan itu akan diberikan kepada setiap kehidupan kita. Pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, perlu kita perhatikan bahwa masa lalu kehidupan kita adalah umat-umat yang penuh dengan dosa, dan bahkan
kalau saya boleh katakan Bapak Ibu Saudara, sebetulnya kita tidak layak untuk menerima kemurahan daripada Tuhan. Bahkan untuk kita menerima pertolongan daripada Tuhan itu sebetulnya tidak layak Bapak Ibu Saudara. Tetapi karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa baik, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa murah hati kepada setiap kita umat-umat kesayangannya, maka kita dilayakkan untuk menjadi umat-umat kesayangan daripada Tuhan. Mari kita buka di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Bagaimana Tuhan Bapak Ibu Saudara itu sudah membentuk setiap kehidupan kita itu sejak di dalam kandungan ibu kita. Bahkan dikatakan kejadian kita ini dahsyat dan ajaib. Bagaimana kehidupan kita ini ada di dalam tangan daripada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang sudah menerima kemurahan, kasih karunia daripada Tuhan, jangan sampai kita menyia-nyiakan akan kemurahan yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Ketika kita menyia-nyiakan kemurahan daripada Tuhan, maka kita tidak akan dapat melihat akan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara, bagaimana kehidupan Rasul Paulus dan juga Nabi Yunus adalah contoh orang yang mendapatkan kemurahan daripada Tuhan. Kalau kita perhatikan Rasul Paulus yang dulunya seorang penganiaya jemaat Tuhan, tetapi karena diubahkan hidupnya oleh Tuhan, bagaimana Rasul Paulus ini menjadi rasul daripada Tuhan yang luar biasa, yang pada akhirnya dipakai Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidupnya. Begitu juga dengan Yunus Bapak Ibu Saudara. Kita tahu di dalam Yunus pasal yang pertama bagaimana Yunus itu lari daripada panggilan Tuhan. Seharusnya dia disuruh ke Niniwe, tetapi Yunus malah lari ke Tarsis Bapak Ibu Saudara. Tetapi di sini kita melihat Bapak Ibu Saudara, di dalam pemberontakan yang dilakukan oleh Yunus kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap memberikan kesempatan kepada Yunus untuk Yunus ini dapat bertobat dan mau kembali kepada Tuhan. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Yunus pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-10, bagaimana merupakan ungkapan daripada isi hati Yunus kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kalau kita perhatikan melalui Yunuslah Bapak Ibu Saudara, ketika dia mau taat akan panggilan dan perintah daripada Tuhan, maka kemurahan Tuhan itu dikerjakan atas kehidupan Yunus kepada orang-orang di Niniwe. Dan pada akhirnya kota-kota di Niniwe bahkan orang-orangnya itu bertobat atas setiap pelanggaran mereka. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi ganjalan di dalam setiap hidup kita, apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan, itu kita mau bawa kepada Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, kerinduan kita, keinginan kita itu mengalahkan akan kemurahan hati Tuhan yang dikerjakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu pada pagi hari ini ada 3 poin yang dapat kita kerjakan untuk kita dapat memperoleh extraordinary favor daripada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Poin pertama yaitu adalah tidak menyia-nyiakan kemurahan daripada Tuhan. Kita buka di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Sebagai teman-teman sekerja kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Amin. Poin pertama yang dapat kita kerjakan untuk kita mengalami kemurahan, kebaikan yang luar biasa daripada Tuhan
adalah dengan cara kita tidak menyia-nyiakan kasih karunia dan kemurahan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dengan kita menerima kemurahan dan kasih karunia daripada Tuhan, maka kita akan dapat melihat Bapak Ibu Saudara rancangan-rancangan yang luar biasa yang akan Tuhan kerjakan atas setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Karena ketika rancangan Tuhan itu dikerjakan dan tergenapi dalam kehidupan saya dan saudara, maka kehidupan kita akan menjadi orang-orang yang berkenan dan dikatakan orang-orang yang lebih daripada pemenang di dalam setiap kehidupan kita. Lalu poin yang kedua, bagaimana caranya agar kita menjadi orang-orang yang mengalami kebaikan daripada Tuhan, yaitu adalah dengan cara kita hidup di dalam jalan daripada Tuhan. Mazmur 25 ayat 4 dan ayat yang kelima. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku, sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Poin kedua yang dapat kita perhatikan dan kerjakan adalah kita hidup di dalam jalan Tuhan dengan sambil kita menantikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Hari-hari ini apa yang menjadi kerinduan kita kepada Tuhan, baik di dalam pekerjaan kita, keluarga kita, pelayanan kita, bahkan pergumulan apapun yang kita hadapi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, perhadapkan semua kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan memiliki 1001 macam cara untuk sanggup menolong dan menyatakan kemurahannya di dalam setiap kehidupan kita. Dan pada akhirnya kita akan dapat berkata dan kita tercengang akan kebaikan-kebaikan daripada Tuhan yang dikerjakan di dalam setiap kehidupan kita. Dan poin yang ketiga yang dapat kita kerjakan adalah kita mau hidup menjadi anak-anak Allah yang penurut. Kita buka Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin. Ending yang akan kita kerjakan Bapak Ibu Saudara, ending yang akan kita tuju ketika kita mengalami dan menerima kemurahan daripada Tuhan, yang menjadi tujuan akhir di dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah kita hidup menjadi anak-anak penurut di hadapan Allah. Dan lebih daripada itu, kita mau hidup di dalam kasih kepada Tuhan, dan kita mau bagikan kasih yang kita peroleh daripada Tuhan untuk kita sebarkan kepada dunia ini, dunia yang penuh dengan kejahatan, dunia yang penuh dengan kegelapan. Oleh sebab itu kita harus berdiri untuk menjadi anak-anak terang daripada Tuhan, karena kita percaya anak-anak Allah itu akan tampil sebagai pemenang seperti anak panah di tangan pahlawan, karena hidup kita akan menjadi berkat buat banyak orang di sekitar kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan pagi hari ini buat kebenaran-Mu yang sungguh memberkati setiap kehidupan kami Bapa. Ajari kami Tuhan untuk kami hidup dalam kemurahan-Mu. Ajari kami untuk kami menghargai akan kasih dan kemurahan dalam hidup kami Bapa. Terus Tuhan Kau nyatakan kemurahan dalam setiap kehidupan kami, secara khusus setiap kami yang mengikuti doa pagi online ini Bapa. Biarlah Tuhan kerjakan apa yang menjadi rancangan-Mu atas setiap kehidupan kami. Dan pada akhirnya kami akan melihat bahwa karya Tuhan dalam kehidupan kami itu akan benar-benar Tuhan genapi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.